Oke, halo semuanya. Kami dari kelompok GCK dan ini adalah game kami yang bernama Euseum. Dan ini adalah intronya. Jadi di sini ada storyline. Oke, baik. Ini disclaimer dulu kalau di sini mungkin ada sedikit malfunction dari recordernya, jadi audionya nggak ke-record. Sebenarnya di dalam game ini punya banyak sekali suara-suara sound untuk sound effects dan juga background musik yang menarik dan juga suara dari storyline-nya. Jadi mungkin teman-teman bisa coba main secara langsung karena bakal kerasa banget feel-nya. Mulai dari musik jazz yang ngalunin dari setiap perjalanan kita di museum itu. Kemudian ada suara keterangan dari storyline-nya juga. Ada sound effect dari teleport, dari kita pick sama drop barang dan lain sebagainya, yang pasti bakal bikin teman-teman tertarik lah dan mungkin suka. Jadi disclaimer-nya itu dulu. Itu aja. Sekian, terima kasih. Jadi di sini ada storyline yang dimana mungkin teman-teman bisa buat dengar atau ngerasain feel-nya langsung ketika udah mainin langsung. Dan ya ini kita masuk ke dalam main menu. Tampilannya seperti ini, sedikit diperbarui dari video sebelumnya. Di sini ada kredit, ada quit, dan juga tentunya ada play. Jadi kita bawa kredit dulu sekalian perkenalan. Di sini saya yang berbicara adalah Diloko Sarga Pratama, kameramen buat video demonstrasinya Fahri, dan di situ Filbert, dan ada Didik, dan di situ juga tertera untuk job desk masing-masing. Dari desain level dan juga ada programmer, ada audio, ada desain mekanik, ada editor juga. Dan ya seperti itu untuk kredit dan perkenalan singkat. Kemudian di sini kita langsung mulai aja, kita play. Let's go. Jadi ya ini game kami bertema tentang museum, yang dimana ini ada museum teknologi, yang dimana di sini bakal berisi 4 level, yang dimana masing-masing level akan mempunyai temanya masing-masing. Yang pertama itu ada konsol, yang kedua itu adalah pemutar audio, yang ketiga itu telepon, dan 4 komputer. Dan ya ini kita langsung masuk ke dalam level yang pertama dan storyline-nya atau intronya. Oke, di sini kita langsung ditampilkan bagaimana cara bermain. Di sini gunakan controller VR untuk bergerak bebas dan menjelajahi seluruh ruangan museum. Dekati setiap objek pameran untuk memicu interaksi. Setiap kamu cukup dekat, akan muncul pop-up penjelasan. Kemudian semua objek di museum juga bisa kamu pegang dan amati dari dekat. Kemudian misinya adalah, ini yang harus diperhatikan teman-teman semua. Kita harus membaca setiap keterangan. Kemudian kita harus memenuhi poin interaksi yang ada dengan membaca keterangan tadi yang ada di masing-masing objek. Kemudian kita harus keluar untuk melanjut ke stage berikutnya. Oke, ini yang pertama. Di sini ada keterangannya, museum konsol dari generasi kelima. Ada PlayStation, ada Xbox, ada Nintendo, GameCube, dan sebagainya. Ada tahun, ada penjelasan keterangannya yang mungkin teman-teman harus baca karena untuk pengetahuan, dan buat teman-teman juga bisa lebih kenal, lebih tahu bagaimana bentuknya, apa sejarahnya. Oke, kita pegang, kita taruh lagi. Ini Xbox, tadi PlayStation, PS2 jatuh. Ya seperti itu, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa dimainin lah istilahnya dari dekat. Itu dari jauh juga bisa sih. Oke. Ini ada interaksi berikutnya. Di sini ada penjelasan keterangannya juga. Di sini Xbox 360 dan PS3 atau PlayStation 3. Ini generasi ke-6. Di situ ada tahunnya, ada keunggulannya, ada banyak deh penjelasan-penjelasan yang mungkin bakal bermanfaat buat teman-teman yang pengen tahu nih apa aja sejarahnya dan apa aja fiturnya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, interaksinya udah bertambah kan, 2/8. Jadi total ada di level 1 ini ada 8 interaksi yang harus teman-teman selesaikan buat nambah pengetahuan juga, biar ke museum itu nggak cuma lihat atau foto-foto doang, tapi belajar gitu. Oke, ini generasi ke-7, PS4 dan lain sebagainya. Kita lanjut aja agak cepet. Oke, interaksi keempat. Ini generasi ke-8, yaitu PS5 dan juga Xbox Series, yang dimana ini mungkin masa-masa kita sekarang, dimana ini zaman kita
yang sedang kita alami sekarang. Oke, interaksinya baru setengah nih, jadi kita harus lanjut lagi. Ini kita bisa teleport. Kemudian ya kita lihat lagi buat tahu belajar bentuknya gimana sih dan sebagainya. Teleport lagi kita. Ini dari tadi generasi 1, ini generasi 2, ini generasi 3. Ini generasi yang lebih awal sebelum dimana kita bisa ngerasain game konsol sekarang. Oke, ini interaksi terakhir. Kemudian kita lanjut ke pintu keluar karena kita sudah menyelesaikan semua interaksi yang ada. Oke, baik, interaksinya sudah full 8/8. Jadi kita lanjut masuk ke stage berikutnya. Nah, di sini ada pop-up, yay kamu berhasil. Game konsol. Kemudian di sini ada pilihan menu, ada ulangi, ada selanjutnya. Kita coba dulu main menu. Kita balik lagi ke awal. Kita ulang lagi, kita coba dari awal lagi. Nah, di sini ada keterangan lagi, tutorial. Nah, di sini kita juga bisa teleport atau buat main-main aja istilahnya juga sebenarnya bisa sih. Tuh. Tapi ya make sure kalau teman-teman pengen dapat ilmunya dibaca juga keterangannya. Oke. Udah, ini interaksinya udah lengkap. Kita udah teleport. Nah, ini kita teleport lagi. Oke. Nah, sekarang kita coba ulangi. Kembali lagi seperti awal, pop up, tutorial, kemudian ya kita teleport lagi. Untuk memenuhi interaksi yang ada. Kemudian oke, selesai. Nah, di sini baru kita lanjut ke level atau stage berikutnya. Nah, yang kedua ini adalah pemutar audio dan ini ada intro. Mungkin di sini nggak ada suaranya, tapi mungkin teman-teman bakal bisa ngerti atau tahu ceritanya ketika sudah mainin gamenya langsung. Nah, di sini tampilan untuk pemutar audio untuk museumnya. Ruangannya seperti ini, cukup warna-warni dengan lampu-lampu sorotnya, dengan warna-warna dan objek-objeknya. Nah, di situ di kiri kita lihat kalau interaksinya ada 6. Nah, di sini ada sejarahnya radio ditemukan oleh Guglielmo dan sebagainya, Guglielmo Marconi. Tampilannya seperti ini, tuh bisa dipegang, keren banget kan tampilannya, menarik banget gitu. Tuh bisa dijatuhin, ya kalian bisa mainin gimana pun lah dengan objeknya. Tapi make sure kalau kalian dapat pengetahuannya juga gitu. Oke, ini pop up selanjutnya tuh gramofon. Ada sejarahnya. Tampilannya seperti itu. Oke, kita taruh lagi. Oke, taruh lagi yang rapi mungkin. Nah, ini juga gramofon yang lain dengan berbagai jenis dan mungkin keluarannya berbeda-beda. Tapi jenisnya sama, tetap gramofon. Oke, interaksi kita udah bertambah. Nah, ini ada interaksi lain. Ini ada turntable, sejarahnya, dan keterangan-keterangan lain yang mungkin teman-teman bisa baca. Tampilannya seperti ini. Ya kayak pemutar vinyl lah sebenarnya, turntable itu bahasa yang mungkin umumnya. Baik, kita lanjut. Di sini kita masuk ke apa nih yang lama-lama Spotify ini. Spotify. Ini ada sejarahnya, penemu aplikasi Spotify siapa, sejarah berdirinya dan sebagainya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Cukup menarik. Yang dimana Spotify mungkin sampai sekarang masih sering kita gunakan, dan platform musik lainnya. Oke, ini dia pegang dua ya handphonenya. Oke. Seperti ini tampilannya Spotify, dia lagi denger lagu Lady Gaga. Interaksinya ada 4, kita lanjut 2 lagi. Nah, ini ada museum perangkat audio, ini MP3 player. Nah, tampilannya seperti ini, MP3, ada Walkman dan sebagainya. Ini interaksi terakhir ya ini dia Walkman. Sejarahnya ya pasti teman-teman baca lah, keterangannya menarik kok. Ya, seperti itu bentuknya. Nah, interaksi kita sudah penuh, sudah full. Sekarang kita lanjut ke level atau stage berikutnya, yaitu level 3. Pop-upnya sama, kamu berhasil, sejarah perangkat audio. Ini dia ruang telepon untuk level ketiga. Dan di sini ada story lainnya, teman-teman bisa baca dan mungkin mainin langsung.
Oke, seperti ini. Nah, di sini ada kuis nih. Jadi teman-teman harus hati-hati buat ngebaca dan merhatiin setiap keterangan yang ada, karena kalau kalian nggak bisa ngerjain kuis, nggak bakal bisa lanjut. Dan di situ ada keterangannya. Ada 3 total pertanyaan. Pilih jawaban yang tepat jadi pilihan ganda. Kemudian ya, semoga berhasil aja. Jadi harus belajar, diperhatiin benar-benar. Nah, interaksinya ada 6. Di sini ada total 6, dimana di sini ada sejarahnya dari awal, dari zaman telepon putar, ada telepon rumah, ada keterangan tahun, nih ada banyak bentuk-bentuknya, ada banyak objek yang bisa teman-teman lihat, dari telepon rumah, telepon kantor, telepon putar, dan lain sebagainya. Jadi mungkin teman-teman juga selain bisa ngerti sejarahnya, teman-teman juga bisa lihat banyak contoh dari masing-masing jenis telepon yang ada. Nah, ini dia telepon putar yang cukup antik lah, bisa dibilang sangat antik malah. Oke, kita detailnya ya kita taruh. Lanjut ke interaksi berikutnya. Nah, ini sesi 2 atau interaksi kedua, yang dimana di sini ada patung Nokia gede untuk menambah estetika mungkin ya, biar teman-teman tertarik. Nah, di sini ada zaman telepon tombol dan telepon lipat. Ada Sony Ericsson. Dan yang ini nggak tahu nih apa nih mereknya, tapi dia telepon lipat lah yang pasti. Oke. Ini juga ada telepon tombol. Lanjut ke interaksi atau sesi ketiga. Nah, di sini kita masuk ke smartphone. Yang dimana ini mungkin masih berlangsung sampai sekarang. Nah, di sini ada handphone Samsung. Di sini ada apa nih? Tidak tahu, nggak kelihatan. Ini jenis iPhone atau apapun itu. Pokoknya ini ada sesi smartphone. Yang dimana ada iPhone, ada Android. Oke, kita lanjut ke sesi 4. Nah, di sini ada tablet atau iPad. Nah, tampilan seperti ini. Gede. Oke, udah. Kita lanjut lagi ke koleksi-koleksi unik yang ada di museum. Nah, seperti yang di kiri teman-teman lihat, ada telepon-telepon dengan berbagai macam bentuk. Nah, di sini ada telepon putar tapi warnanya cukup unik, kayak warna zebra. Dilempar-lempar ya sama ini yang demonstrasinya. Oke. Lanjut. Ini juga ada koleksi unik yang dimana ini mungkin milik kerajaan, jadi dia desainnya kayak sedikit emas-emas gitu. Dan di sini juga ada telepon umum. Lanjut kita ke sesi terakhir. Untuk interaksi kita masih 5 mungkin ya. Ini terakhir. Nah, ini dia bot telepon umum, yang dimana ini jadi icon atau maskot dari level 3, yang dimana ada patung telepon yang gede banget. Dan di sini ada telepon-telepon umum. Nah, tuh udah habis interaksi kita, udah 6. Pastiin teman-teman udah baca materinya, udah paham betul apa-apa aja yang ada di level 3 ini, dan kita masuk ke quiz. Quiz time. Let's play. Kita mulai. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa ciri khas dari telepon putar atau rotary dial? Nah, di sini jawabannya sebelah kiri, memutar angka satu persatu. Benar. Kemudian apa keunggulan utama dari smartphone iPhone saat pertama kali diluncurkan? Itu jawabannya kamera. Dan ini salah. Nah, ini baru benar. Kamera sentuh multifunction. Nah, ini lanjut. Oke, berhasil. Pokoknya semuanya sudah terjawab. Kita lanjut ke stage atau level berikutnya, yang merupakan level terakhir. Ini adalah ruangan atau level sejarah komputer. Nah, ini adalah pusat revolusi. Pokoknya storyline-nya menarik lah buat teman-teman ikutin. Nah, ini dia. Kita masuk, total interaksinya ada 5. Jadi kita mulai. Untuk level terakhir, ruangannya seperti ini. Desainnya cukup seperti perkantoran, karena ya komputer identiknya digunakan di kantor-kantor. Dan mulai dari yang pertama, dari mikroprosesor, contoh komputer pribadi dan laptop. Ada keterangan, ada sejarah, dan make sure juga teman-teman harus ingat kalau level ini juga punya quiz. Jadi teman-teman harus pastiin buat teman-teman bisa, selain mengerti bentuknya, lihat detailnya seperti ini, teman-teman juga harus tahu apa aja keterangan dan sejarah yang melatar belakangnya terjadi atau terbuatnya barang atau objek tersebut. Oke, ini generasi kedua, transistor. Tampilannya seperti ini, gede banget. Ini ada miniaturnya, bisa teman-teman pegang.
yang realnya segede itu. Jadi bisa bayangin lah, dulu itu komputer itu gede banget, belum sekecil sekarang. Jadi teman-teman bisa ngerti gimana sih sejarahnya dari awalnya gede bisa sampai sekecil dan sekompak sekarang dengan memori yang gede juga. Nah, ini generasi kelima yang dimana di sekarang itu yang sekarang kita sedang pusingkan, yaitu AI dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Oke, lanjut. Ini generasi keempat, tampilannya seperti ini. Ini mikroprosesor juga, ada sejarahnya, teman-teman bisa baca. Oke, ini ada laptop, selain PC juga ada laptop, ada Legion dilempar. Oke, selesai. Kita lanjut untuk mengakhiri ini, yaitu dengan kuis. Sekali lagi teman-teman harus ingat materinya, kerjakan kuis dengan benar buat bisa menyelesaikan setiap level dan menyelesaikan game. Nah, itu AI jawabannya, dan udah selesai. Oke, kamu berhasil mendapatkan ruangan komputer dan taman. Nah, kita sudah sampai di penghujung dari storyline, yaitu outro, dimana ya sebenarnya singkatnya storyline-nya ini menceritakan seorang anak kecil yang dimana dia penasaran melihat sebuah bangunan dan dia masuk museum, dan ya seperti yang teman-teman lihat, dia menjelajahi setiap ruangan dengan sejarah yang masing-masing. Oke, seperti ini sudah selesai tampilan menunya. Edit lagi. Setiap anggota kami, ada saya, ada Didik, Filbert, Fahri. Oke, kita quit. Sekian untuk presentasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.